Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang ancaman terhadap integrasi nasional di bidang Ipolexos Budhankam dan strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kita tahu sendiri, Indonesia merupakan negara kepulauan di mana letaknya berada di persilangan antara dua benua dan juga benua samudra, yaitu dua benua antara Asia dan Australia dan dua samudra antara Pasifik dan India. Selain itu, posisi silang Indonesia tak hanya letak geografis wilayahnya saja, tapi meliputi aspek-aspek sosial, antara lain satu, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental dan sistem pertahanan maritim. Lalu ada demokrasi Pancasila, di mana diantaranya demokrasi rakyat dan juga demokrasi liberal. Ideologi Indonesia pun berada di antara komunis dan liberalisme. Di bidang ekonomi, Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis dan juga sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat dan juga penduduk jarang atau senjang. Lalu ada kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Masyarakat Indonesia pun berada di antara masyarakat sosialis dan juga masyarakat individualis. Hal ini positifnya akan menjadi sebuah potensi bagi Indonesia sendiri. Namun, negatifnya ini akan mengancam integrasi nasional, di mana ancaman ini dapat berada di berbagai aspek atau berbagai bidang, misalnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan juga keamanan. Pertama, ancaman di bidang ideologi, di mana misalnya saja komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap Pancasila. Meskipun Indonesia sendiri juga terang-terangan menolak ideologi komunisme, namun apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan berkembang lagi di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham-paham lain, misalnya saja liberalisme, di mana saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual, di mana seorang individu hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan lingkungan di sekelilingnya. Ada ancaman di bidang politik, ada dua aspek, ada dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, misalnya saja tekanan politik terhadap Indonesia yang dilakukan oleh negara lain, intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Dari dalam negeri sendiri, ancamannya bisa seperti pengarahan massa untuk menumbangkan sebuah pemerintahan yang berkuasa, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan, separatisme dengan menarik simpati masyarakat internasional. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ini berasal dari globalisasi, di mana dampak negatifnya sangat terasa sekali di bidang ekonomi ini. Misalnya saja, pertama, perdagangan bebas, di mana hal ini akan membuat Indonesia dibanjiri oleh barang-barang luar negeri yang dikarenakan oleh perdagangan bebas. Perdagangan bebas pun secara cepat atau lambat juga akan mengaruhi perekonomian negara Indonesia, di mana perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing karena adanya kemudahan bagi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan akhirnya timbul yang namanya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang selanjutnya ada sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi menjadi berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit untuk dikendalikan. Yang kelima, juga ada dampak dari globalisasi ini akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. Ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, misalnya saja, ancaman ini biasanya ditimbulkan atau didorong oleh isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, ketidaktahuan, ketidakadilan, terbelakang, dan lain-lain, di mana dampaknya ini bisa membuat timbul berbagai permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia yang lainnya. Dan dari luar pun, ancaman dari luar, misalnya saja gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, di mana sifat hedonisme ini akan menunjukkan suatu sikap atau sifat individualisme.
lalu munculnya gejala westernisasi atau gaya kebarat-baratan seperti itu, lalu memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan kawan sosial, dan lunturnya nilai-nilai keagamaan. Dan selanjutnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer sendiri merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, misalnya saja OPM, Gerakan Aceh Merdeka, dan yang lain-lainnya. Lalu ada juga sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, atau teroris misalnya yang sudah marak di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Lalu ada ancaman keamanan laut dan udara, misalnya ancaman laut, misalnya keamanan laut, misalnya seperti penyelundupan barang-barang ilegal, penjualan manusia seperti itu. Lalu ancaman-ancaman itu apakah bisa dihentikan atau bisa dicegah? Bisa saja. Caranya dengan strategi untuk mengatasinya. Bagaimana? Yang pertama, di strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi. 1. Ada peningkatan rasa patriotisme. Peningkatan rasa patriotisme, di mana dengan adanya peningkatan rasa patriotisme ini akan membuat warga negara semakin cinta dan semakin bangga dengan negaranya sendiri. Kedua, ada pembekalan mental spiritual, penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila, di mana nilai-nilai ini ditanamkan betul-betul pada setiap warga negara Indonesia yang ada. Pentingnya masyarakat dalam menyeleksi konten yang mengacu pada perpecahan, lalu ada pengaruh agama harus lebih ditekankan lagi, menerapkan norma-norma dalam kehidupan sesuai dengan budaya dan masing-masing wilayah. Lalu adanya pemberantasan gerakan separatisme yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, misalnya ya seperti OPM ataupun Gerakan Aceh Merdeka seperti itu. Lalu strategi di bidang politik. Yang pertama ya mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam sarana politik, di mana masyarakat diajak secara langsung untuk terjun di politik, misalnya saja dengan pembuatan kebijakan di mana masyarakat, rakyat dilibatkan secara langsung seperti itu. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik akan menjalankan fungsi dan peranannya secara benar. Lalu ada memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan reformasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 1. Bisa sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Dan juga perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di mana perekonomian ini dapat menjangkau masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IFM atau WTF dan lain-lain. Yang selanjutnya mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Lalu pertanian dijadikan sebagai prioritas utama, karena masyarakat bicara rata-rata kerja atau mata pencaharian sebagai petani, dan industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri agar tidak bergantung impor dari luar negeri. Lalu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara dan keseimbangan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Dan akan perlunya keseimbangan kelestarian ini melakukan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Misalnya saja ya dengan banyak mengadakan event-event budaya ya, seperti karnaval atau menunjukkan tari, musik daerah, lagu daerah atau lain-lainnya seperti itu. Lalu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan. Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 sendiri sudah mengatur bagaimana cara atau strategi
pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia, di mana hal ini tertuang pada pasal 30 ayat 1 sampai 5, di mana intinya berbunyi bahwa misalnya usaha mempertahankan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya TNI atau Polri. Masyarakat sipil pun juga harus ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dijelaskan bahwa strategi pertahanan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata, yang bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Dan strategi lain yang mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan ini bisa pertama memperkuat tahan antar rakyat, senantiasa hidup rukun, tidak memecah belah bangsa sendiri, menjaga pertalian satuan dan kesatuan, menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama. Dengan cara itu maka ancaman di bidang pertahanan keamanan akan bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihilangkan. Ya, sekian dari saya materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional dan bagaimana cara mengatasi atau strategi mengatasinya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.